Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita kan sering dengar ya istilah sekuritas. Ada saham, ada obligasi, wah macam-macam deh. Beberapa tuh kesannya aman gitu ya, cocok buat jangka panjang. Tapi ada juga yang nawarin untung cepet, tapi resikonya bikin was-was juga. Pernah nggak sih Anda mikir, gimana ya cara investor yang beneran jago itu milah-milah semua ini? Ya, ya, ya. Ini bukan cuma soal ngasih label A atau B kan. Paham klasifikasi ini penting banget kayaknya ya buat nyusun portofolio yang pas sama tujuan kita. Betul, betul. Dunia investasi emang kadang terasa rumit ya, tapi untungnya ada panduan lah dari para suhu. Tepat sekali. Benjamin Graham sama David Dodd lewat buku legendaris mereka Security Analysis itu sebenarnya udah ngasih kerangka berpikir yang kuat banget. Pesan utamanya tuh jangan cuma lihat nama sekuritasnya. Kayak, oh ini saham, oh ini obligasi. Tapi gali lebih dalam. Lihat substansinya. Bisnisnya gimana? Keuangannya gimana? Nah, pas banget. Hari ini kita memang mau fokus gali cara klasifikasi sekuritas ini berdasarkan resiko dan potensi untungnya ya. Ngambil intisari dari security analysis. Dan kayaknya nih, inti pembahasan kita yang jadi fokus utama di bab 5 buku itu ya, itu soal bedain antara investasi dan spekulasi. Ini fundamental banget katanya. Iya, itu konsep kunci mereka. Mungkin Anda sekarang mikir, oke, di dunia nyata nih dengan seabrek instrumen yang ada, gimana saya bisa tahu mana yang beneran investasi ala Graham Dodd, mana yang spekulasi? Mari kita coba urai bareng ya. Yuk. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Graham dan Dodd ini kan bikin pemisahan yang fundamental banget ya antara investasi dan spekulasi. Ini lebih dalam dari sekedar beli saham atau beli obligasi gitu kan. Betul sekali. Mereka itu ngasih definisi operasi investasi yang spesifik banget. Definisinya, sebuah operasi yang setelah melalui analisis mendalam, menjanjikan keamanan pokok, safety of principle, dan pengembalian yang memuaskan, satisfactory return. 3 syarat kunci nih. Kalau nggak memenuhi 3 ini, analisis mendalam, aman pokoknya, dan returnnya memuaskan, ya itu masuknya spekulatif, jadi bukan soal feeling atau ikut-ikutan. Oke. Analisis mendalam, keamanan pokok, return memuaskan. Jelas ya. Tapi kan di luar sana orang sering nyederhanain ya. Misalnya, oh obligasi itu investasi, aman. Saham itu spekulasi, judi. Atau pokoknya beli terus, simpan lama, pasti investasi. Gimana tuh pandangan mereka soal ini? Cepat banget, stabil, profit terus. Kalau Anda belinya pas harganya lagi murah banget, di bawah nilai wajarnya, itu justru bisa jadi investasi solid menurut mereka. Oh gitu ya. Iya. Terus soal simpen lama pasti investasi, mereka juga nggak setuju kalau nggak ada analisisnya. Dan soal return memuaskan, itu nggak harus selalu bunga atau dividen sekarang loh. Kenaikan nilai modalnya, capital appreciation, juga bisa dianggap memuaskan. Yang penting ekspektasi aman itu lahir dari studi, dari data, bukan asumsi. Jadi intinya itu proses mikirnya ya, bukan jenis barangnya. Tepat. Investasi itu buat melindungi diri dari masa depan yang nggak pasti. Kalau spekulasi, seringnya itu bertaruh kalau sesuatu akan terjadi di masa depan. Fokusnya beda. Oke, paham. Jadi lupakan dulu labelnya. Cek 3 syarat tadi, udah analisis mendalam, yakin pokoknya aman, potensi imbal hasilnya oke. Kalau satu aja enggak, wah hati-hati, itu spekulasi, kata Graham Dodd. Tepat. Itu esensinya. Sip, mari kita coba terapkan deh. Obligasi nih, yang sering banget dibilang paling aman. Apa sih yang bikin obligasi itu beneran aman menurut mereka? Cukup lihat rating kredit aja. Menurut mereka sih nggak cukup. Keamanan obligasi itu sumber utamanya bukan di status hukumnya, kayak ada jaminan hipotek gitu, atau bahkan rating aja. Tapi lebih ke kemampuan real si perusahaan penerbit buat bayar bunga dan pokoknya secara berkelanjutan. Nah ini butuh analisis kredit yang benar-benar dalam. Analisis kredit mendalam ya, bukan cuma rating AAA gitu. Betul. Lihat rasio keuangannya, posisi industrinya, kualitas manajemennya. Ada contoh menarik nih, walau beda era ya, tapi prinsipnya sama. Kasus obligasi Federated Department Stores pas zaman junk bond tahun 80-an. Banyak yang tergiur sama nilai aset yang katanya mau dijual buat lunasin utang. Tapi lupa ngecek bisnis intinya itu sebenarnya kuat nggak sih buat bayar bunga utang segede itu? Ternyata nggak kuat. Bangkrut akhirnya. Oh, jadi fokus ke aset jaminan malah bisa ngecoh ya? Bisa jadi.
Sebaliknya, mereka juga kasih contoh historis di mana obligasi junior dari perusahaan super kuat itu malah bisa lebih menarik. Imbal hasilnya lebih tinggi, tapi resiko perusahaannya kan sama, atau malah lebih rendah dari obligasi senior perusahaan lain yang lebih lemah. Oh, jadi kekuatan bisnisnya ngalahin status senioritas utangnya. Bisa dibilang begitu. Intinya di fundamental bisnis. Menarik, menarik. Terus gimana soal jaminan aset spesifik? Kayak obligasi yang dijamin properti atau gerbong kereta api gitu. Itu otomatis lebih aman dong? Bisa nambah perlindungan, tapi ya itu bukan jaminan mutlak. Graham Dodd mencatat kalau sertifikat perwalian peralatan kereta api, Equipment Trust Certificates, itu rekam jejaknya lumayan bagus. Kenapa tuh? Karena aset jaminannya, gerbong atau lokomotif itu, nilainya bisa kepisah dari bisnis kereta apinya. Kalaupun perusahaannya bangkrut, gerbongnya kan masih bisa dijual atau disewa pihak lain, masih ada nilainya. Oke, masuk akal. Tapi, nah ini, mereka agak skeptis sama jaminan real estate. Pengalaman pahit di zaman mereka, pas skandal obligasi real estate tahun 20-an 30-an itu, nunjukin kalau nilai properti jaminan seringnya anjlok barengan sama bisnis propertinya. Wah, jadi percuma dong jaminannya? Ya perlindungannya jadi kayak ilusi gitu. Jadi balik lagi, intinya tetap kesehatan bisnis secara keseluruhan sama penilaian aset yang konservatif. Jangan gampang tergiur sama jaminan aja. Oke. Lanjut ke saham preferen. Ini kan posisinya agak di tengah ya, antara obligasi sama saham biasa. Gimana kita ngelihatnya pakai kacamata Graham Dodd? Saham preferen ini emang punya klaim prioritas ya di atas saham biasa, buat dividen sama aset pas likuidasi. Tapi, beda sama obligasi, nggak ada kewajiban hukum buat bayar dividen preferen. Nah, yang perlu diwaspadai banget menurut mereka itu saham preferen non-kumulatif. Artinya apa? Kalau perusahaan lagi nggak mau bayar dividen preferen tahun itu, ya udah, dividennya hangus saja, nggak jadi utang. Wah, rugi dong pemegang saham preferennya. Bisa jadi, malah ini bisa nguntungin pemegang saham biasa, karena beban perusahaan jadi kurang. Mereka kasih contoh kasus St. Louis San Francisco Railway dulu. Jadi status preferen itu nggak otomatis aman. Tetap aja, analisis fundamental kemampuan bayar perusahaannya itu kuncinya. Sip. Nah, obrolan ini kayaknya bawa kita ke jantungnya bab 5 security analysis ya. Soal ngidentifikasi sekuritas yang kelihatannya investasi, tapi ternyata ada duri spekulatifnya. Jebakannya apa aja nih yang perlu kita waspadai? Iya, ini penting banget. Kalau kita ikutin cara berpikir mereka di bab 5 itu, ada dua kategori utama nih yang perlu dicermati banget. Pertama, sekuritas dengan keamanan yang nggak memadai, inadequate safety, ini bisa obligasi atau saham preferen dari perusahaan yang kalau dianalisis benar-benar itu nggak lolos standar keamanan minimum. Contohnya gimana tuh nggak lolos standar? Misalnya, rasio kemampuan bayar bunganya tipis banget, atau utangnya kebanyakan dibanding modalnya, atau perusahaannya ada di industri yang naik turunnya parah banget, nggak stabil. Sekuritas kayak gini seringnya dijual dengan iming-iming imbal hasil tinggi, high yield gitu. Tapi Graham Dodd ngingetin, bunga tinggi ini seringnya nggak sepadan sama resiko kehilangan pokok investasi kita. Jadi bunga tinggi itu malah bisa jadi red flag ya? Bisa jadi sinyal resiko tinggi. Mereka dulu nyebutnya investasi orang bisnis, businessman's investment. Istilah zaman itu buat nunjukin resiko yang lebih tinggi, nggak cocok buat investor konservatif yang nyari aman. Mereka bilang, imbal hasil tinggi aja nggak cukup buat nutupin resiko kehilangan pokok. Harus ada juga potensi keuntungan dari kenaikan nilai pokoknya, principal profit, yang sepadan buat ngimbangin kemungkinan rugi besar itu. Kalau potensi untung pokoknya kecil, ya itu lebih mirip spekulasi berisiko tinggi. Oke. Itu kategori pertama. Terus yang kedua apa? Kategori kedua itu sekuritas yang punya hak istimewa spekulatif, speculative privileges. Contohnya tuh kayak obligasi atau saham preferen yang bisa dikonversi jadi saham biasa, convertibles, atau warrants yang ngasih hak beli saham biasa di harga tertentu nanti. Fitur-fitur ini nambahin elemen untung-untungan yang nilainya jadi sangat tergantung sama pergerakan harga saham biasa perusahaannya. Sekuritas konversi itu sekilas kayaknya oke ya. Dapat amannya obligasi, tapi ada potensi untung dari sahamnya juga, kayak dapat dua dunia gitu. Teorinya sih gitu, menggoda banget, tapi Graham Dodd nyaranin hati-hati banget. Mereka ngamatin, seringnya pas hak konversi itu mulai beneran ada nilainya karena harga sahamnya udah naik deketin harga konversi, harga obligasi konversinya sendiri udah keburu naik tinggi banget. Oh, jadi udah mahal gitu ya?
Iya, udah jauh di atas nilai obligasi biasanya. Nah, di titik itu sebenarnya Anda udah nggak beli keamanan obligasi lagi. Anda itu udah bayar mahal buat potensi kenaikan sahamnya. Margin keamanan sebagai obligasinya udah tipis atau bahkan hilang. Jadi analisisnya geser ya, dari obligasi jadi saham. Betul, fokusnya jadi ke prospek harga saham biasa. Makanya penting banget dinilai, fitur konversinya itu ngasih nilai sekarang nggak? Atau cuma harapan jauh di masa depan? Kalau cuma harapan, ya nilainya spekulatif. Oke, masuk akal banget. Nah, sekarang pertanyaan gedenya nih, saham biasa gimana? Common stock. Apa mungkin saham biasa itu dianggap investasi beneran, menurut definisi ketat Graham Dodd yang nekenin keamanan pokok? Atau saham itu ya kodratnya spekulatif aja? Sangat mungkin dianggap investasi. Tapi, yaitu syaratnya ketat banget. Mungkin malah lebih ketat dari obligasi. Kuncinya itu di pendekatan kita pas beli. Pertama ada yang namanya saham sebagai investasi murni. Ini bukan nyari saham yang lagi heboh, yang lagi growth gila-gilaan. Bukan. Ini soal beli saham perusahaan yang solid, bisnisnya bagus, rekam jejaknya oke, walau mungkin pertumbuhannya biasa aja. Tapi kuncinya dibeli pas harganya lagi diskon gede banget, jauh di bawah nilai intrinsiknya, yang dihitungnya pun konservatif. Nilai intrinsik itu gimana ngitungnya? Ya didasarkan pada analisis aset perusahaan dan yang penting banget, rata-rata kemampuan dia menghasilkan laba, earning power selama beberapa tahun ke belakang. Bukan cuma lihat laba tahun lalu atau dengerin proyeksi muluk-muluk. Jadi, margin of safety-nya harus tebel banget ya? Nah, itu dia. Konsep margin of safety paling penting di sini. Makin gede diskonnya, makin aman investasinya. Contoh paling ekstrim yang mereka kasih itu beli saham di bawah nilai aset lancar bersihnya, atau bahkan di bawah nilai likuidasinya. Itu pendekatan pertama. Ada lagi? Ada. Kedua, mereka nyebut saham sebagai spekulasi cerdas, intelligent speculation. Nah, ini bisa termasuk beli saham perusahaan yang diperkirakan bakal tumbuh pesat, growth stocks gitu. Graham Dodd nggak anti sama sekali sama ini. Tapi mereka nganggapnya spekulasi. Kenapa? Karena kita bertaruh pada masa depan, yang dasarnya nggak pasti. Tapi bisa untung gede kan kalau bener? Bisa banget kalau analisis kita tajam, paham banget industrinya, perusahaannya, dan nggak bayar kemahalan. Nah, bahayanya itu kalau kita bayar harga premium tinggi banget cuma karena ikut-ikutan cerita pertumbuhan fantastis. Itu udah spekulatif banget, risikonya tinggi. Kayak pas bubble tahun 1929 atau .com dulu. Oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga ya jelas, saham sebagai spekulasi tidak cerdas, unintelligent speculation. Ini mah ya beli saham karena ikut kata orang, dengar rumor, wah bakal terbang nih, atau main tebak harga aja tanpa analisis sama sekali. Ini lebih dekat ke judi sih daripada investasi. Wah, jelas banget ya pembedaannya. Jadi kayaknya harga yang kita bayar itu jadi faktor krusial banget ya. Apakah beli saham perusahaan X itu investasi atau spekulasi tergantung banget sama harganya. Persis, harga itu penting banget dalam konteks ini. Ada kutipan bagus nih dari buku mereka. Bunyinya kira-kira gini. Harga sebuah sekuritas seringkali merupakan elemen esensial, sehingga sebuah saham mungkin layak jadi investasi di satu harga, tapi nggak layak di harga lain. Kenapa gitu? Ya, karena harga itu yang nentuin margin of safety Anda. Beli saham perusahaan sebagus apapun kalau harganya kemahalan, itu bisa jadi pertaruhan spekulatif yang bahaya. Sebaliknya, beli saham perusahaan biasa aja, tapi di harga murah banget, itu bisa jadi investasi yang bagus. Oke, jelas banget sekarang. Setelah kita kupas tuntas nih berbagai jenis sekuritas lewat kacamata Graham dan Dodd, kayaknya kesimpulannya jelas ya. Klasifikasi sekuritas itu bukan cuma nempel label. Ini soal proses analisis yang disiplin. Lihat bisnisnya, cermati harganya, timbang baik-baik resiko sama potensi hasilnya. Jadi, apa nih makna praktisnya buat Anda, pendengar kami? Maknanya, ya kita harus latih diri kita buat ngeliat lebih dalam. Jangan cuma berhenti di nama obligasi, saham preference, saham biasa. Gali substansinya. Gimana sih kemampuan perusahaan ini bayar utangnya? Kira-kira berapa nilai wajar bisnis ini kalau dihitung hati-hati? Dan yang paling penting, harga pasar sekarang ini ngasih kita bantalan pengaman alias margin of safety yang cukup tebel nggak buat ngadepin resiko. Ujung-ujungnya ya balik ke 3 pilar investasi ala Graham and Dodd. Analisis mendalam, jaga keamanan pokok, cari return yang memuaskan buat risiko yang diambil.
Dan mungkin pelajaran paling penting itu soal sikap skeptis yang sehat ya. Jangan gampang silau sama imbal hasil tinggi tanpa nanya risikonya apa nih. Jangan gampang percaya cerita pertumbuhan hebat kalau harganya udah di awang-awang. Kayak kata Graham Dodd, kenali apa yang Anda beli, kenapa Anda beli, dan berapa harga yang pantas Anda bayar. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya, menarik juga buat direnungkan. Di zaman sekarang ini kan instrumen keuangan makin rumit ya. Ada produk terstruktur, derivatif, macam-macam, bahkan aset digital kayak kripto. Nah, gimana kita bisa nerapin kerangka investasi versus spekulasi klasik dari Graham and Dodd ini ke instrumen-instrumen baru itu? Apa prinsip fundamental mereka soal analisis, keamanan pokok, return memuaskan, masih 100% relevan? Atau jangan-jangan kompleksitas baru ini butuh cara klasifikasi yang beda lagi, yang sama sekali baru? Ini pertanyaan terbuka yang menarik sih buat Anda eksplorasi lebih lanjut.